Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita perbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang terindah dan terbanyak kepadanya atas semua rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang boleh jadi kita sadari atau tidak, tapi sudah kita cicipi di setiap detiknya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang begitu sayang kepada hamba-hambanya, begitu banyak mencurahkan seluruh nikmat yang ada kepada hamba-hambanya. Namun seringkali kita yang melupakan nikmat dan rahmat tersebut, sehingga kita baru menandai adanya rezeki manakala kita merasakannya dalam bentuk materi. Namun di balik itu semua, bagaimana kesehatan kita, kesempatan kita, bagaimana Allah curahkan begitu banyak hal-hal yang positif di sekeliling kita, sering sekali kita lupakan dan kita abaikan dari rangkaian nikmat dan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selanjutnya juga mari kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bukan hanya bagi kita manusia, tapi juga bagi binatang dan juga bagi tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Rasul yang begitu mencintai umatnya, Rasul yang begitu sabar dan tabah dalam memperjuangkan Islam di muka bumi ini, hingga saat ini kita bisa merasakan rahmat dan nikmatnya menjadi seorang muslim yang telah kita doakan semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau Rasulullah SAW di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang diketahui merupakan bulan lahirnya Rasulullah dan juga bulan wafatnya Rasulullah. Walaupun secara tanggal persisnya masih ada yang berpolemik terkait dengan tanggal lahir dan tanggal wafatnya Rasul, tapi dipastikan bahwa lahir dan wafatnya berada di dalam bulan Rabiul Awal. Begitu banyaknya orang-orang di seluruh dunia memperingati hari kelahiran ataupun hari wafatnya Rasulullah, namun sedikit dari kita yang ingin mengupas tentang bagaimana Rasulullah itu dan seperti apa sosok seorang Rasul yang seharusnya pantas untuk kita ikuti dan kita jalani sesuai dengan sunnah yang telah Rasul beri kepada kita semuanya. Beruntung sekali bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang mengaku diri kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Artinya umat yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Seberapa besar rasa cinta kita kepada Rasulullah tentu akan bersandar pada seberapa besar pula kita mengenal Rasulullah SAW. Ada banyak hal yang perlu dikupas kalau kita ingin mengetahui sedetail-detailnya tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ada 4 hal yang paling sering diucapkan oleh siapapun yang mengingatkan kita tentang Rasulullah SAW, yaitu tentang terkait dengan kepribadian Rasulullah. Kita ketahui bahwa ada akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah yang sebenarnya sudah dikenal sejak beliau masih kecil. Namun dikarenakan saat beliau mendapatkan perintah untuk menyebarkan Islam di usianya yang ke-40 tahun, dan sejak itu ternyata ada yang mencoba mengakali untuk menyampaikan bahwa apapun sifat Rasulullah itu disiasati untuk tidak dibenarkan. Padahal sebenarnya saat itu pun kaum kafir Quraisy sudah mengenal pribadi Rasulullah dengan 4 karakternya yang sangat terkenal, yaitu seorang nabi yang siddiq, benar, tidak pernah berbohong, amanah, juga selalu menyampaikan semua yang diamanahkan kepadanya kepada setiap orang yang perlu disampaikan, tabligh, kemudian tugas beliau sebagai seorang nabi itu berdakwah, dan fatonah. Setiap Rasul ditakdirkan oleh Allah SWT pastilah seorang yang cerdas. Cerdas bukan berarti mengerti 1 kali 1 sama dengan 1 atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi cerdas adalah bagaimana seorang Rasul
memiliki kebijaksanaan dan hikmah yang luar biasa, sehingga dia mampu mengelola dan mengendalikan semua permasalahan terkait dengan kerasulannya dengan hasil terbaik, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat karakter tersebut, ada karakter yang sudah terkenal sejak Rasul masih kecil, sejak Nabi Muhammad masih kecil, yaitu Siddiq. Rasulullah SAW terkenal dengan tidak pernah berbohong, juga tidak pernah menyampaikan hal yang tidak diketahui dengan mengarang-arang, dan Rasul dipercaya bahkan waktu itu oleh tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy untuk menetapkan keputusan saat mereka ingin mengangkat batu Hajar Aswad ke tempatnya di sudut Ka'bah. Saat itu semua kebingungan untuk bagaimana cara mengangkat batu itu. Mereka terdiri dari kabilah-kabilah, dan setiap kabilah sangat menginginkan mereka lah yang diberi kemuliaan dan kepercayaan untuk mengangkat batu tersebut ke tempatnya di sudut, salah satu sudut dari bangunan Ka'bah. Dan apa yang terjadi saat itu? Setelah mereka berpikir, tidak ada yang bisa memutuskan saat itu tentang bagaimana caranya mengangkat, atau kabilah mana yang akan mengangkat, diberi kemuliaan dan diberi kepercayaan untuk mengangkat batu itu ke sudut, salah satu sudut dari bangunan Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Kita lihat kemudian mereka mempercayakan keputusannya kepada seorang Muhammad yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul dan masih sangat muda dibandingkan dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu. Dan apa yang dilakukan Rasul Muhammad? Beliau menempatkan sebuah kain yang besar, lalu kemudian kain itu terdiri atas 4 persegi, dan setiap sudut ada 4 sudut. Setiap sudut oleh Rasulullah Muhammad diminta untuk diangkat oleh pimpinan salah satu kabilah. Ada 4, ada berapa sudut waktu itu, dan setiap sudut ada pimpinan dari salah satu kabilah, sehingga seluruh kabilah terakomodir untuk bersama-sama mengangkat batu itu ke sudut tempatnya di salah satu sudut Ka'bah. Dan ini sangat memuaskan bagi seluruh kabilah. Mereka merasa tidak ada yang ditinggalkan, dan mereka juga tidak merasa ada yang salah satunya harus lebih ditinggikan. Semua mendapatkan porsi yang sama untuk kemuliaan mengangkat batu Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Ini menandakan bagaimana kepercayaan dari kaum kafir Quraisy kepada Muhammad waktu itu yang belum diangkat menjadi Rasul untuk menentukan keputusan terbaik. Dan ini dikarenakan karena mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu terkenal dengan Al-Amin, yaitu julukan yang diberikan kepada Muhammad atas keyakinan mereka pada Muhammad yang tidak pernah berbohong dan selalu berkata benar. Ini hanya salah satu dari kemudian ada 4 karakter tadi. Yang kita pertama tadi benar bahwa beliau tidak pernah berbohong. Seberapa sekarang kalau kita menyatakan diri kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita memposisikan diri dalam membangun keyakinan orang lain untuk trust terhadap kita, untuk percaya kepada kita, dan biasakan itu tentu tidak berbohong. Kadang kita memang tidak berbohong sesama kolega, sesama teman, tapi manakala di rumah boleh jadi kadang-kadang kita membohongi anak kita membohongi suami atau istri kita, dan itu semua kita anggap adalah biasa-biasa saja. Maka kita tidak mencintai Rasul karena tidak mengikuti apapun sifat dan akhlak dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, setelah Siddiq adalah akhlak amanah. Bahwa Rasulullah sangat menjaga amanah kepada setiap orang. Amanah itu tidak hanya Rasulullah jaga hanya dengan sesama manusia, bahkan dengan semua makhluk, dan terutama lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter yang kadang-kadang tidak mudah untuk diikuti oleh setiap kita. Tapi kalau kita menyatakan kita cinta Rasulullah dan kita ingin untuk bersama-sama Rasul nanti di surga Allah kelak, maka ini adalah sifat yang harus kita ikuti. Amanah dalam arti bisa dipercaya oleh orang untuk menitipkan amanahnya kepada kita semua dalam bentuk apa. Bahkan jabatan yang diberikan oleh tempat kita bekerja kepada kita itu juga amanah. Jangan kita membayangkan amanah itu hal-hal yang kecil-kecil saja, dititipkan sesuatu lalu kita serahkan kepada orang yang akan dititipkan, tidak hanya sekedar itu. Tapi apapun, bahwa kita yang punya anak juga amanah. Kita punya jabatan adalah amanah. Kita punya apa saja yang Allah titipkan sekarang di rumah kita, itu semuanya adalah amanah. Kelak di yaumil hisab nanti, Allah
akan tanyakan semua itu kepada kita untuk pertanggungjawabannya. Dan ingatlah bahwa tidak akan bergerak satu langkah pun kaki manusia di hadapan Allah sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan semua amanah yang sudah dititipkan selama kita hidup di dunia ini. Mungkin ini hal yang harus kita jaga betul agar kita bisa lepas bebas kelak berhisab saat ditimbang semua amal perbuatan kita di dunia. Yang ketiga adalah tabligh. Rasul punya karakter untuk selalu mendakwahkan, selalu menyampaikan hal-hal yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ini penting bahwa kita juga harus mengerti. Dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan bahwa jalan yang paling singkat menuju ke surga itu adalah dakwah. Dakwah artinya menyampaikan. Kita sampaikan hal yang baik kepada siapapun yang kita sebut yang kita kategorikan dalam qala Allah atau qala Rasulullah, dan itu kita yakini kebenarannya, maka sampaikan kepada setiap orang untuk mengikuti dan meyakini keyakinan yang kita miliki tadi. Bahwa apapun yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu pasti baik adanya. Apapun yang Rasulullah SAW sampaikan melalui hadis, melalui ucapannya, perbuatannya, sikapnya dan semuanya, itu adalah kebaikan juga. Dan itu pantas untuk kita ikuti. Karena kita juga diizinkan oleh Allah untuk mendakwahkan apapun kepada sesama kita, karena itu jalan yang paling mudah untuk kita masuk ke syurga. Dakwah bukan hanya bil lisan, tidak mesti harus menjadi seorang penceramah untuk menceramahi seseorang terkait dengan ilmu agama. Tapi dakwah juga bil hal. Dakwah bisa dilakukan dengan mencontohkan kepada orang lain bahwa ini adalah yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Terakhir adalah fatonah. Kita diinginkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang cerdas mengikuti karakter Rasulullah SAW. Cerdas, wise, bijaksana itu adalah modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Sehingga kita bisa kendalikan semuanya dengan kebijaksanaan kita. Kita bisa kendalikan bahkan jiwa kita sendiri dengan wise dan hikmah tadi. Dan itu yang kita harapkan. Semoga Allah SWT tuntun kita untuk bisa mengikuti seluruh karakter dan akhlak Rasulullah SAW, dan izinkan kita untuk kelak bisa bersama-sama Rasulullah di surganya yang terindah, insya Allah di yaumil hisab nanti. Demikian singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.